Kalau misalnya Samsung Galaxy A14 5G yang baru kemarin kita bahas belum sesuai kriterianya sama kalian, kenapa nggak coba lirik HP 5G terjangkaunya Samsung yang lain kayak yang satu ini? Ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, jadi di tangan saya sekarang ini udah ada Samsung Galaxy M14 5G. Smartphone 5G terjangkau dari Samsung yang punya kapasitas baterai yang gede. Gimana enggak? Kapasitas baterai yang dipakai HP ini tuh sebesar 6000 mAh, yang mana selama saya coba pakai HP ini tuh terasa jauh lebih irit daya ketimbang Samsung Galaxy A14 5G-nya kemarin. Untuk isi daya baterai HP ini juga berasa lebih cepet ya guys. Dimana untuk isi daya baterai 6000 mAh-nya HP ini tuh hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam aja, dari 4% sampai penuh. Dengan syarat kalian gunain adapter chargernya yang udah support power delivery sebesar 25 watt. Kalau soal desain, jujur Samsung Galaxy M14 5G ini tuh menurut saya jauh lebih nyaman digenggamnya ya. Nggak pegel juga kalau digenggam lama-lama begini. Yang tentunya ini tuh berkat sisi bagian kanan dan kiri back covernya yang dibuat sedikit melengkung alias frame-nya nggak dibuat flat atau mengotak kayak di Samsung Galaxy A14 5G-nya kemarin. Dan dikarenakan finishing dari bagian back cover HP ini tuh dibuat glossy, selain looks-nya jadi terlihat plastik banget, hal ini juga bikin bagian belakang HP ini jadi gampang kotor karena bercak sidik jari. So pastiin buat kalian yang mungkin nantinya tertarik mau beli HP ini, kalian itu udah siapin juga casingnya supaya bagian belakangnya ini tuh nggak gampang kotor, dan tentunya bakal kerasa lebih aman dari benturan kalau semisal amit-amit HP-nya ini tuh kalian nggak sengaja jatohin. Untuk di sisi atas smartphone ini hanya ada lubang mic, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari. Di sisi bawah terdapat grill speaker, port charger USB Type-C, lubang mic lagi, dan masih juga disediakan satu buah port jack audio 3,5 mm di sini. Lalu yang terakhir untuk di sisi bagian kirinya sini tuh hanya ada satu buah slot SIM tray aja yang jenisnya ini udah dedicated. Oh ya, ngomongin soal casingnya tadi guys, kenapa saya ingetin kalian buat nyiapin juga ya sebelum kalian beli HP-nya ini? Ini tuh karena di paket pembeliannya kalian cuma dapetin unit HP-nya, SIM tray ejector, kabel charger Type-C to Type-C, dan yang terakhir hanya ada buku panduan manual yang menyatu juga sebagai kartu garansinya ini. Untuk adapter charger, casing, dan juga anti gores gitu, ini tuh nggak kalian dapetin ya di paket pembeliannya nanti. Ya mestinya udah kelihatan lah ya dari packaging boxnya yang kelihatan minimalis kayak begini. Tapi kalian gak perlu khawatir guys, karena di beberapa toko di marketplace yang saya lihat ada yang udah kasih bonus adapter chargernya juga, semisal kalian mau beli HP ini, yang mana link pembeliannya seperti biasa bakal saya taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah guys. Jadi kalian tinggal klik aja. Oh ya, buat harganya sendiri ini tuh juga ada 3 guys, dimana ini tergantung sama varian RAM dan storage yang akan kalian pilih nantinya. Untuk varian paling basicnya yaitu 4/64 GB, ini dijual dengan harga sekitar 2,7 juta. Kemudian ada 4/128 GB yang dijual dengan harga 2,9 juta. Dan yang terakhir untuk varian tertingginya kayak pada unit yang kita bahas ini, yaitu 6/128 GB dibanderol dengan harga sekitar 3,2 juta. Untuk ketiga harga yang saya cantumin barusan itu saya ambil dari website resminya mereka ya guys, dimana kalau dilihat-lihat untuk sekarang ini harganya bisa dibilang 100.000 lebih murah dibandingkan dengan harga waktu pertama kali HP ini dirilis sekitar 1 bulan yang lalu. Oke, ngomongin soal layarnya, walaupun secara desain layar HP ini tuh nggak begitu terlihat menarik karena masih memakai desain layar Infinity V Display atau water drop display, namun secara kualitas panel layar PLS LCD 6,6 inci yang punya resolusi Full HD Plus dari HP ini tuh udah enak banget ya guys kalian gunain untuk Netflix kan atau streaming video di YouTube gitu. Reproduksi warnanya ini bagus, kelihatan vivid, dan untuk kontrasnya juga nggak bikin sakit di mata. Bahkan nggak cuma itu aja, layar
dari HP ini tuh selain udah memiliki refresh rate layar tinggi sampai di 90Hz, juga udah diproteksi oleh kaca dari Corning Gorilla Glass seri 5 yang tentunya akan jauh lebih tahan dari goresan ketimbang Samsung Galaxy A14 5G-nya kemarin. Ya intinya spesifikasi layar yang di bawah Samsung Galaxy M14 5G ini tuh udah oke lah ya guys, meskipun masih menggunakan panel layar PLS LCD. Next kita bahas soal performanya nih. Untuk Samsung Galaxy M14 5G ini tuh dibekali chipset dari pabrikannya sendiri ya, yaitu Exynos 1330 dengan fabrikasinya yang sebesar 5 nanometer. Yang mana untuk dipakai penggunaan ringan kayak main sosmed atau switch antar aplikasi gitu, HP ini tuh udah berasa nyaman banget guys. Atau bisa dibilang untuk hasil dari skor Antutu benchmarknya juga udah oke nih. Bahkan melebihi skor dari Antutu benchmarknya Samsung Galaxy A14 5G kemarin yang pakai chipset MediaTek Dimensity 700 yang hanya sekitar 348 ribuan aja. Ya bisa kalian lihat ya dari gambar ini, dimana dari 3 kali pengujian skor benchmarknya hasilnya itu terpantau sangat stabil di kisaran 400 ribuan. Dan tentunya kalau kita bahas soal performa kurang afdol ya kalau kita tuh nggak coba langsung tes untuk penggunaan beratnya kayak dipakai main game. Buat pengujian pertama di game Mobile Legends guys, settingan grafis yang bisa kalian pakai sayangnya memang hanya sebatas di high dengan frame rate-nya yang high juga. Dan dari pengalaman saya main di game ini ya selama 3-4 match, performanya sangat stabil guys, dimana dengan rata-rata FPS yang bisa kita dapetin itu berkisar antara 54 sampai di 59 FPS. Yang berikutnya waktu saya coba mainin game FPS kayak PUBG Mobile, untuk settingan grafis yang bisa kita dapetin juga sayangnya masih mentok di SD high aja dan juga smooth high-nya. Ya walaupun kita nggak bisa nikmatin settingan grafis ultra maupun yang ekstrimnya, dari pengalaman saya di settingan grafis smooth high-nya untuk FPS yang bisa didapat ini cukup stabil di kisaran 24 sampai di 29 FPS. Ditambah untuk fitur giroskopnya yang juga nggak kerasa delay guys, bikin pengalaman main game PUBG Mobile di HP ini jadi makin asik lagi nih. Nah, yang terakhir, waktu saya coba mainin game berat kayak Genshin Impact, untuk settingan grafis defaultnya ini tuh ada di low 30 fps ya guys. Tapi waktu saya coba main di settingan 60 fps-nya selama kurang lebih 1 jam, HP ini tuh masih cukup bisa kasih experience bermain yang sangat baik. Tentunya dengan catatan tetap terjadi frame drop ketika banyak animasi skill yang muncul ya, dan suhu daripada bodi HP ini tuh jadi terasa lebih hangat daripada yang biasanya. Overall menurut saya performa dari HP ini tuh udah sangat mumpuni lah ya buat kalian pakai untuk bermain game. Oke lanjut, yang terakhir kita mau bahas soal kameranya nih. Dibekali setup triple kamera yang mana lensa kamera utama beresolusi 50 megapiksel dan 2 megapiksel untuk lensa yang lainnya yaitu makro dan juga depth sensor. Serta nggak ketinggalan juga satu buah lensa kamera selfie di bagian depan layarnya sini yang punya resolusi sebesar 13 megapiksel. Walaupun secara spek lensa kamera yang di bawah HP ini tuh dengan A14 5G kemarin terbilang sama, tapi untuk kualitasnya menurut preferensi saya lebih terlihat menarik dari hasil jepretan kamera Samsung Galaxy M14 5G ini. Saturasi warnanya terlihat cukup natural, dynamic range-nya juga berasa luas, dan hasil daripada jepretan di kondisi malam harinya pun masih bisa kasih detail gambar yang cukup baik. Kalau untuk hasil perekaman videonya kayak gimana, kalian bisa nilai aja sendiri guys kualitasnya lewat sampel video berikut ini. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman video dari Samsung Galaxy M14 5G untuk lensa kamera utamanya. Dan kalau di bawah jalan kelihatan untuk stabilisasi gambarnya lumayan oke ya. Cuman ya kayak agak sedikit ngejeli gitu guys gambarnya. Dan ini nggak bisa kalian ubah-ubah ya lensanya ke kamera depan, cuman untuk kualitas zoomnya ini bisa kalian zoom sampai digital zoom 10 kali seperti ini. Nah kayak gitu. Untuk dynamic range-nya ini udah lumayan oke lah ya. Dan untuk fokusnya kita coba. Ini lumayan cepet.
Nah, habis ini kita coba untuk kualitas lensa kamera depannya. Oke, sekarang udah saya pindah untuk lensa kamera depannya, dan seperti inilah untuk kualitas perekaman videonya. Untuk POV gambarnya sendiri ini cukup luas ya, jadi nggak terlalu sempit atau close up ke wajah. Cuman kalian bisa lihat ya, overexpose di bagian langit-langitnya ini, jadi ya untuk dynamic range-nya sayang banget ini nggak terlalu luas kayak lensa kamera utamanya tadi. Tapi overall untuk saturasi warnanya lumayan oke ya. Kalian bisa lihat ini untuk daun yang ada di belakang saya ini masih berwarna hijau. Stabilisasi gambarnya juga terbilang cukup oke, nggak terlalu kelihatan goyang-goyang gitu. Ya, nice lah untuk smartphone dengan harga 2 jutaan ya. Ya, jadi untuk kesimpulannya, menurut saya Samsung Galaxy M14 5G ini tuh nggak cuma jualan baterai gede aja ya guys, tapi memang secara kualitas baik kamera maupun performa udah sangat layak untuk kalian pertimbangin ya, tentunya buat kalian beli. Ya meskipun lagi-lagi untuk sebagian orang chipset Exynos yang dipakai HP ini tuh masih kurang familiar, tapi menurut saya chipset Exynos yang sekarang ini tuh udah berasa lebih baik ya dibandingkan chipset Exynos di tahun-tahun sebelumnya. Ya mungkin buat catatannya dari HP ini tuh cuma soal UI-nya aja ya guys, karena masih pakai yang versi core. Ya walaupun selama pakai saya tuh nggak nemuin kendala apapun ya, termasuk fitur-fitur penting yang biasa dipakai masih tersedia. Cuma pastinya bikin kalian yang aware soal software bakalan jadiin hal ini tuh sebagai deal breaker, yang padahal secara penggunaan ini tuh sama sekali nggak berasa pengaruhnya. Well, saya rasa cukup sampai di sini aja guys video review kita soal Samsung Galaxy M14 5G-nya ini. Seperti biasa, klik tombol like-nya kalau kalian suka sama videonya, dan di-share ya ke teman-teman kalian kalau ngerasa video review kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi guys di video review yang berikutnya.